ketika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016, tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024. Apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin Yang Mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk, dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal ahli 2, meragukan keahlianmu kalau begini. Tabir misteri dalam pembunuhan Vina dan Eki memang masih belum tersingkap. Upaya mengungkap siapa dalang pembunuhan masih harus diuji kembali di meja hijau. Peggy Setiawan yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat melawan atas penetapan tersebut. Peggy melalui kuasa hukumnya menyebut polisi telah salah tangkap dan salah prosedur. Senin 1 Juli sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pihak pemohon dan termohon akan adu dalil dan bukti di hadapan Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kuasa hukum Peggy telah menyiapkan sejumlah saksi kunci untuk pra-peradilan. Mereka akan bersaksi bahwa Peggy tak terlibat dalam kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam. Kuasa hukum juga berpendapat Peggy tak terlibat dalam kekerasan ataupun pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy ditangkap tanpa adanya bukti yang cukup kuat dan hanya mengandalkan kesaksian orang tanpa didukung oleh barang bukti. Pengaturan pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 1, angka 10 junto pasal 77/83 KUHP sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari negara. Untuk itu, perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan pra-peradilan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, menuding penahanan terhadap kliennya adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. Di ruang persidangan, Insang juga menyebut Peggy tak pernah membunuh apalagi melakukan tindak asusila kepada korban Vina. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim, pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Argumen perlawanan Peggy Setiawan dibantah oleh tim hukum Polda Jawa Barat. Polisi menegaskan penetapan dan penahanan Peggy Setiawan sudah sesuai prosedur dengan dilengkapi 2 alat bukti yang sah. Menurut mereka, hanya ada 1 Peggy dan tidak ada Peggy yang lain. Bahwa Polda Jawa Barat sangat tepat dalam menerapkan mereka sebagai tersangka. Iya, tadi kan sempat ada kata-kata dari tim kuasa hukum ada error in persona. Iya. Jadi nanti kita akan pisah untuk alat buktinya barangkali nanti yang dari dalil sampaikan tadi, kemudian kita juga sampaikan nanti dalil-dalil
terkait bahwa tersangka itu memang benar-benar mereka yang melakukan. Berarti terkait bukti ini berarti sudah ada ya Pak, berkorelasi dengan tahun 2016? Ya jelas dong, jelas. Akan ada beberapa asumsi bahwa memang bukti-bukti ini tidak relasi begitu, tidak berkorelasi. Nah ini kalau dari pihak Polda sendiri ini seperti apa? Enggak, ini sangat relevan sekali, sangat relevan. Orang tua Peggy Setiawan juga hadir dalam sidang pra-peradilan yang digelar Senin siang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Mereka menyatakan Peggy tidak bersalah dan berharap anaknya bisa terbebas dari jeratan hukum. Harapan dari orang tua mah semoga Peggy cepat bebas dan cepat tuntas lah. Sekarang Peggy tidak bersalah, tidak terbukti, kesalahannya tidak terbukti lah. Itu aja. Kami doakan semua rakyat Indonesia supaya selalu mendukung Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tidak bersalah. Gitu. Amin. 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 Ya, kepada hakim saya mohon supaya hakim berlaku seadil-adilnya kepada anak saya, karena anak saya tidak bersalah. Bebaskan Peggy Setiawan, anak saya memang tidak bersalah. Penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki memang menjadi sorotan. Tidak terima dengan penetapan itu, Peggy Setiawan pun melawan. Dalam persidangan, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat membeberkan uraian pemeriksaan psikologi Peggy Setiawan alias Peron. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif, karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak sama sekali pernah melakukan itu. Peggy dinilai memiliki kecenderungan berbohong dan saat penyidik menunjukkan foto Vina dan Eki, terjadi perubahan emosi pada Peggy. Perubahan kondisi itu didapati indikasi Peggy mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut. Seperti pada saat dilakukan tes dengan alat warsal, ada perubahan reaksi emosi. Di saat kami memperlihatkan secara tiba-tiba dan cepat foto korban Eki ataupun Vina, ada sempat terjadi perubahan emosi pada saat melihat foto tersebut, sehingga tergambar adanya indikasi bahwa saudara Peggy Setiawan mengetahui peristiwa tersebut di atas, akan tetapi untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Polda Jawa Barat memastikan seluruh penetapan tersangka Peggy sudah dilakukan berdasarkan prosedur penyelidikan. Mereka kalau misalkan membuat alibi-alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal berapa itu mulainya? Agustus. Berarti dia bulan Juli tinggal di mana? Kan begitu. Untuk menguatkan perlawanan, sejumlah saksi pun dihadirkan dengan sederet barang bukti oleh tim kuasa hukum Peggy. Pandangan ahli hukum pidana dan teman-teman Peggy hadir memberikan keterangan dan kesaksian yang mementahkan penetapan tak berdasar oleh termohon. Mengenal dengan saudara Peggy Setiawan? Kenal teman dekat. Saksi yang menguatkan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan yakni Dede dan Suharsono, teman Peggy yang berinteraksi dengan Peggy Setiawan 8 tahun silam.
Pada Juli 2016, saudara melalui DM saudara, melalui messenger Facebook, saudara sempat menanyakan Peggy Setiawan. Iya, nanyain kabar. Ya, dalam percakapan saudara di sini ya, sesuai percakapan saudara bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Demikian kan? Iya. Apakah saudara mengetahui Peggy Setiawan itu berada di Bandung dalam kegiatan apa? Kerja. Beli bangunan. Apakah saudara mengetahui bahwa Peggy Setiawan itu ada nama lain? Enggak ada. Apakah saudara mengetahui Peggy Setiawan itu dipakai alias Pet? Enggak ada. Saksi tadi kan saksi mengatakan kalau saksi itu kan diantar oleh Peggy Setiawan, si Robi ke naik angkot ya? Iya. Ya. Setelah itu dalam perjalanan saksi kan si Peggy Setiawan sama adiknya kan pulang ke tempat bedeng, tempat proyek itu kan? Iya. Sementara saksi ke Cirebon. ke terminal, naik ke Cirebon. Iya. Sampai di sana jam 11. Iya. 11 ngelihat kerumunan orang, kan gitu kan? Katanya ada kecelakaan tunggal, gitu kan infonya kan? Iya. Ya, setelah itu maksud saya tanya, saksi tahu nggak kalau besok paginya Peggy Setiawan masih ada di Bandung? Masih. Ada di Bandung? Iya. Informasi ada di Bandung? Masih. Nggak ada di Cirebon? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Ahli hukum dan acara pidana Suhandi Cahaya juga menjelaskan bahwa penyidik harus melakukan pemeriksaan dengan cermat dan lengkap sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ya, menurut pendapat ahli, kemudian 8 tahun kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang dilakukan penyitaan motornya. Apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya, semestinya penyidik itu dia mesti manggil ya. Peggy Setiawan kalau memang itu diduga. Ya. Mesti dipanggil, dia mesti datang. Ya. Di BAP dulu dia sebagai terlapor atau sebagai tersangka nantinya. Itu maksud saya. Ya. Itu kalau tidak dilakukan salah tuh. Apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tidak sah. Bagaimana? Iya betul. Berarti tidak sah ya? Iya, tidak sesuai mentersangkakan Peggy Setiawan, tidak sah? Tidak sesuai dengan KUHAP. Seorang ditetapkan jadi tersangka, apakah sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu atau bisa belakangan? Tidak harus yang mulia. Tidak harus. Ya walaupun di dalam putusan MK itu di dalam pertimbangannya ada, tapi itu tidak mengharuskan. Jadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu adalah hanya mendasarkan pada 2 alat bukti yang tadi saya sebutkan. Ya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam itu memang menyisakan banyak misteri dan menjadi sorotan masyarakat. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terus menampilkan babak demi babak tanpa akhir yang pasti. Begitu banyak adegan drama yang tersaji. Para tokoh lama dan baru terus bermunculan, menambah keruh suasana, bak benang kusut yang sulit terurai. Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban Muhammad Rizky alias Eki. Ia kembali menjadi sorotan setelah diduga terlibat dalam melakukan penyelidikan kasus pembunuhan anaknya dan Vina yang terjadi pada 26 Agustus 2016 silam. Posisinya yang saat itu menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Ia dituding mencampuri penanganan kasus pembunuhan yang merenggut nyawa anaknya. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pun mengkonfirmasi akan kebenaran kabar tersebut dengan memeriksa Ibtu Rudiana pada 19 Juni 2024 lalu. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam yang didampingi Itwasum Polri dilakukan di Jakarta. Hasilnya,
Tidak ditemukan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Ya, untuk tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang tangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh, tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan Propam dan Itwasum Polri seakan mencoba menjawab keraguan masyarakat tentang keterlibatan Ibtu Rudiana dalam kasus kematian Vina dan Eki. Adakah keraguan dalam masyarakat akan hasil dari pemeriksaan Divisi Propam dan Itwasum Mabes Polri dari sisi objektivitasnya? Ya, sekiranya ada keraguan, ada skeptisme terhadap hasil pemeriksaan tersebut, mungkin perlu dilakukan pendalaman ya, dilakukan pengkajian itu, apakah memang masih ada kejanggalan dalam proses pemeriksaan atau memang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sekiranya ada data yang fakta yang menunjukkan secara objektif adanya pelanggaran kode etik tersebut, saya kira memang itu bisa jadi masukan ya, jadi catatan. Tetapi karena ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, maka harus dihormati bahwa tidak ada pelanggaran kode etik. Sosok Ibtu Rudiana memang menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sosoknya bak magnet dalam pusaran dalam kasus tersebut. Belum usai cerita dugaan keterlibatannya dalam penyelidikan 8 tahun silam, kini beredar foto Ibtu Rudiana tengah bermain bulu tangkis bersama pejabat utama Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota, Ibtu Rudiana berfoto di tengah lapangan dengan memegang raket. Sontak, tanggapan masyarakat pun bermunculan. Yang terpenting ketika diperiksa, yang bersangkutan sebagai saksi hadir gitu. Jadi ini satu tuntutan ya, bukan satu keharusan muncul di publik ya, tapi yang penting adalah bahwa ketika yang bersangkutan berkapasitas sebagai saksi, melihat, mendengar, mengalami secara langsung, maka itu adalah harus hadir. Dan itulah urgensinya kepada yang bersangkutan. Nah, dari situlah harapannya membantu adanya terang-benderang perkara ini. Gitu. Sebelumnya, Rudiana pun sempat menghilang saat kasus pembunuhan Vina dan Eki viral. Ia sempat memberikan klarifikasi dalam sebuah video yang diunggahnya di media sosial. Dalam video yang beredar, ia mengaku tidak tinggal diam atas peristiwa yang menimpa anak kandungnya itu. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf ya, bukan saya tidak wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu seperti ya. Iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi hubungi Pak Rudiana tapi centang, Pak. Gitu. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Boleh alamat ya. Terus sama ini Pak, ya. Kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Makanya mungkin nanti saja yang banyak punten. Karena memang hal ini tetap kita formasi ke pimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu tidak bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya, Pak di masyarakat. masyarakat. Nanti saya minta mohon media juga pasti. Siap. Boleh? Pak Rudiana. Ya. Siap Pak. Kini,
Masyarakat masih terus menanti jawaban atas episode baru kasus kematian Vina dan Eki.